Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Mara dengan NPM 18111100274. Saya dari kelas E semester 5 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Intan Lampung. Saya dari kelompok 4. Saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah IPA MI atau SD2 yang diampu oleh Ibu Ida Fitriani MPD. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke video pembahasan yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh atau lebih dalam tentang apa itu sebenarnya pesawat sederhana, kita terlebih dahulu harus tahu dulu pengertian dari pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat membantu atau mempermudah pekerjaan manusia. Pada dasarnya pesawat sederhana memiliki 4 jenis. Yang pertama itu ada pengungkit atau tuas, kemudian yang kedua itu ada bidang miring, yang ketiga itu ada katrol, dan yang keempat itu ada roda atau roda berputar. Tujuan dari pesawat sederhana itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu ada menambah kekuatan dan gaya, kemudian yang kedua itu ada mengubah arah gaya yang akan dilakukan. Yang ketiga itu ada mempermudah dalam mengangkat suatu barang, dan yang keempat itu ada menambah kecepatan atau perpindahan yang besar. Yang selanjutnya kita akan menuju ke jenis-jenis pesawat sederhana. Dari pembahasan tadi yang sudah dijelaskan, itu jenis-jenis pesawat sederhana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengungkit atau tuas. Jadi definisi dari pengungkit atau tuas adalah alat yang digunakan untuk mengungkit atau memindahkan suatu benda. Tuas sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tuas dapat digunakan untuk mengungkit, mengangkut, atau mengangkat benda. Salah satu contoh tuas yaitu gunting. Tuas di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada titik tumpu, kemudian titik beban, yang terakhir itu ada titik kuasa. Tuas terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada tuas jenis 1. Nah, tuas jenis 1 di sini memiliki letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah palu pengungkit. Kemudian tuas jenis 2 itu merupakan tuas dengan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Kemudian tuas yang jenis 3 itu titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya orang yang mengangkat pasir dengan menggunakan sekop. Untuk jenis pesawat sederhana yang kedua itu ada bidang miring. Jadi definisi dari bidang miring adalah pesawat sederhana berupa bidang datar dengan salah satu sisinya atau ujungnya berada pada posisi lebih tinggi. Seperti yang dipahami bahwa pesawat sederhana adalah alat bantu untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia. Tujuan bidang miring adalah memperkecil usaha, meringankan pekerjaan, dan mempercepat pekerjaan. Di sini contoh dari bidang miring yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tangga yang dibuat berkelok-kelok atau bertingkat-tingkat. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk memperkecil gaya dan usaha. Seperti itu. Untuk pembahasan jenis pesawat sederhana yang ketiga itu ada katrol. Jadi sebenarnya definisi dari katrol itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur yang dapat berputar pada porosnya. Katrol selalu digunakan bersama tali yang diletakkan di sepanjang roda atau piringannya. Tujuan katrol yaitu untuk mempermudah melakukan usaha ataupun pekerjaan, serta dapat mempercepat dalam melakukan pekerjaan. Karena prinsip katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Katrol sendiri di sini
digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada katrol tetap, kemudian yang kedua itu ada katrol bebas, dan yang ketiga itu ada katrol majemuk. Yang pertama kita akan membahas tentang katrol tetap terlebih dahulu. Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi pada saat sedang digunakan. Contohnya adalah sumur timba yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang mengalami perubahan posisi pada saat digunakan. Oleh karena itu, katrol bebas ini biasa digunakan untuk menarik peti kemas di pelabuhan. Jadi peti kemas yang ditarik di pelabuhan itu menggunakan katrol bebas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada katrol majemuk. Katrol majemuk sendiri adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Bagaimana maksudnya? Di sini bagaimana maksudnya atas pengertian dari katrol majemuk tadi? Jadi beban diletakkan di poros katrol bebas. Katrol majemuk ini biasa digunakan pada alat-alat berat untuk konstruksi bangunan, seperti contohnya eskavator. Untuk pembahasan jenis pesawat sederhana yang terakhir itu ada roda atau roda berporos. Jadi roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalisir gaya gesek. Fungsi dari roda sendiri itu memperbesar kecepatan dan gaya. Fungsi roda dan poros adalah untuk memungkinkan manusia bergerak lebih cepat. Di sini contoh untuk roda atau roda berporos itu ada sepeda. Mengapa sepeda? Karena ban yang digunakan oleh sepeda itu merupakan roda atau roda berporos seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke percobaan pesawat sederhana tentang tuas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan sederhana tentang pesawat sederhana jenis tuas. Yang pertama, menggunakan alat-alat sederhana yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Alat yang pertama yaitu ada penggaris. Penggaris ini digunakan sebagai pengganti papan. Kemudian yang kedua ada alat tumpu yang kita gunakan sebagai titik tumpu. Ini yang kedua ada kotak isi strapless yang kita gunakan sebagai titik tumpu. Kemudian yang ketiga ada 2 buah lem lakban yang kita gunakan sebagai titik kuasa dan beban. Jadi 2 lem ini nanti akan digunakan sebagai titik kuasa dan titik bebannya. Yang pertama-tama, mari kita rangkai terlebih dahulu. Dapat kita lihat apabila titik tumpu kita letakkan di tengah-tengah papan. Ini titik tumpunya kita sudah letakkan di tengah-tengah papan. Yang kedua, sisinya diberi beban bermassa sama sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka keadaannya akan seimbang. Nah, jika kita meletakkan satu buah lem lakban tadi di sisi sebelah kanan dan satunya lagi kita letakkan di sisi sebelah kiri dan titik tumpunya berada di tengah, maka keadaannya akan seimbang seperti ini. Lain halnya ketika kita memindahkan titik tumpu. Titik tumpu ini kita pindahkan mendekati titik beban. Berarti kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena kita memfungsikan yang sebelah kiri beban dan yang sebelah kanan adalah kuasa. Yang terjadi ketika kita memindahkan titik tumpu ke sebelah kiri atau ke arah beban, maka yang terjadi titik kuasa akan menurun seperti ini. Titik kuasa menurun karena titik tumpu kita agak geserkan ke sebelah kiri ke arah beban. Kemudian apabila kita pindahkan lagi titik tumpu ini yang ada di tengah ini lebih mendekati titik beban, kita
kita pindahkan lagi lebih mendekati titik beban, maka titik kuasa semakin menurun. Ya, di sini titik kuasa semakin menurun dan titik beban tetap sama, tetap naik. Ketika titik kuasa di sini semakin menurun, memiliki arti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan juga beban akan terasa lebih ringan. Kemudian kita pindahkan titik tumpunya mendekati titik kuasa. Ini titik tumpu tadi kita ubah, yang dari yang tadinya mendekati titik beban, kita sekarang akan pindahkan mendekati titik kuasa. Yang terjadi adalah beban menurun atau turun. Ya, di sini bebannya beralih, sekarang beban menurun atau turun. Kita coba pindahkan lagi titik tumpu mendekati titik kuasa. Lebih dekat lagi ke arah titik kuasa, titik tumpunya. Dan yang terjadi adalah titik beban semakin lebih menurun, sama seperti tadi sebelum dari kuasa ke beban ke kuasa, seperti itu. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat suatu beban akan semakin banyak dan juga beban akan terasa sangat berat. Jadi dapat kita simpulkan dari percobaan kita kali ini, yaitu apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sulit dan juga beban akan semakin ringan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada percobaan sederhana kali ini, jenis tuas. Jadi untuk pembahasan pesawat sederhana kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.